Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya, kelas 10 MIA 2 ya. Nah, hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran daring ya, pada materi yang ke-6 atau bab ke-6 dengan topiknya teks debat. Nah, ini merupakan materi baru, perjumpaan baru kita di bulan 2 ya. Bulan 2 atau tanggal 1 Februari 2021. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu teks debat ya. Baik. Apa itu debat? Ya, debat merupakan kegiatan argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara individual maupun kelompok dalam mendiskusikan dan memecahkan suatu masalah ya. Nah, debat ini sebenarnya hampir-hampir sama juga, ada juga kesamaannya dengan teks negosiasi ya. Nah, cuman kalau dia debat ini merupakan bentuk perpaduan ya, atau persandingan antara argumentasi yang pro dengan yang kontra. Nah, kemudian debat dilakukan menuruti aturan-aturan yang jelas, dan hasil dari debat dapat dihasilkan melalui voting atau keputusan juri. Kemudian yang kedua, debat adalah suatu diskusi antara dua orang atau lebih yang berbeda-beda pandangan, di mana antara satu pihak dengan pihak lain saling menyerang ya, atau oposif. Yang ketiga, debat terjadi di mana unsur emosi banyak berperan. Pesertanya kebanyakan hanya hendak mempertahankan pendapat masing-masing dibandingkan mendengar pendapat dari orang lain dan berkehendak agar peserta lain menyetujui pendapatnya. Oleh karena itu, dalam debat terdapat pemaksaan kehendak. Nah, di sini letak perbedaan antara negosiasi dengan debat ya. Kalau negosiasi dia mencari kesepakatan bersama, mencari titik temu bersama ya, mencari kesepakatan, mencari keuntungan bersama tanpa harus ada pihak lain yang merasa dirugikan. Tetapi di sini tidak ya, di sini malah diharapkan peserta yang lain atau orang yang diajak debat itu harus kalah ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Nah, yang keempat, debat adalah aktivitas utama dari masyarakat yang mendebatkan demokratik ya. Debat adalah ciri khas dari demokrasi. Nah, kebetulan Indonesia adalah negara yang demokrasi ya, demokrasi Pancasila. Nah, jadi negara demokrasi itu ciri khasnya memang harus boleh beraspirasi ya, boleh berdebat. Nah, tidak boleh sedikit-sedikit ditangkap orang mengajukan pendapat ya. Nah, sebuah konteks antara dua orang atau grup yang mempresentasikan tentang argumen mereka dan berusaha untuk mengembangkan argumen dari lawan mereka. Ya, ini definisi dari debat. Jadi berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa debat adalah suatu kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun per kelompok ya. Nah, itulah dia definisi dari debat ya. Nah, kemudian unsur debat itu apa aja? Yang pertama adalah topik yang mau didebatkan atau mosi ya. Mosi merupakan materi atau tema yang akan diperdebatkan. Misalnya perdebatan tentang pembelajaran daring ya. Pembelajaran daring ini kan pro dan kontra juga ini. Ada yang setuju, ada yang tidak ya, ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah tim afirmatif yang setuju terhadap mosi. Nah, ini merupakan tim yang setuju terhadap tema yang diangkat ya. Nah, yang kedua adalah tim negatif atau oposisi oposan ya, atau tim yang menentang terhadap tema yang diutarakan. Yang keempat, pembicara pertama dipanggil sebagai Perdana Menteri atau Prime Minister ya. Yang keempat, pemimpin atau wasit debat. Dan yang terakhir adalah penonton atau juri, atau dipanggil sebagai juri ya, members of the house, sidang dewan yang terhormat. Nah, ini kalau misal dalam dalam debat yang lebih besar ya, seperti di DPR RI ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi jenis-jenis debat ya.
Nah, yang pertama adalah debat kompetitif, yaitu debat yang bentuk permainannya biasa dilakukan di tingkat sekolah dan universitas. Ya, dalam hal ini debat dilakukan sebagai pertandingan dengan aturan yang jelas dan ketat antara dua pihak yang masing-masing mendukung dan menentang sebuah pernyataan. Ya, nah ini adalah debat yang bisa digunakan di sekolah dan universitas, biasanya untuk orang-orang yang berkecimpung dalam akademisi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, debat parlementer ya. Nah, ini debat yang lebih besar lagi. Debat parlementer ini bagi tiga. Yang pertama adalah debat parlementer Australia ya. Kita lihat di sini contohnya ya. Nah, gaya debat ini digunakan di Australia, namun pengaruhnya menyebar hingga ke kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan di Asia, sehingga akhirnya disebut sebagai format Australian Parliamentary. Dalam format ini, dua tim beranggotakan masing-masing 3 orang berhadapan dalam satu debat, yaitu tim mewakili pemerintah dan satu tim mewakili oposan ya, atau oposisi. Nah, kemudian kita lihat lagi. Yang kedua adalah debat parlementer Inggris atau British Parliamentary. Nah, gaya debat ini baik dipakai di Inggris namun juga populer di beberapa negara. Dalam format ini 4 tim beranggotakan masing-masing 2 orang bertarung dalam satu debat. 2 tim mewakili pemerintah dan lainnya merupakan oposan. Dan yang ketiga adalah debat parlementer Asia ya, Asia Parliamentary. Debat ini dikembangkan dari format Debat ini dikembangkan dari format Australia. Perbedaannya dengan format Australia adalah adanya interupsi yang boleh diajukan antara menit pertama dan menit ke-6. Nah, hanya untuk pidato utama, tidak ada pada pidato penutup ya. Nah, demikian saja sepenggal pembelajaran kita hari ini, tidak banyak-banyak ya. Nah, nanti kamu merasa jenuh kalau kita banyak-banyak materinya. Ya, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.